Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah masuk ke media sosial di Kalam Hati terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Saya bacakan satu di antaranya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mempunyai 2 anak yang beranjak remaja. Bagaimana caranya untuk memperkuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Selain dengan menerapkan kewajiban sholat 5 waktu dan juga mengaji, saya khawatir karena banyak sekali godaan di saat usia mereka sedang labil, sementara saya tidak bisa ataupun tidak mungkin mengawasi mereka selama 24 jam. Silakan Ustaz. Ya. Ini kekhawatiran seorang orang tua, anaknya masih lagi puber-pubernya lah Ustaz, menuju ke masa remaja. Ya. Ini memang menjadi tugas dan peran yang sangat penting dari para orang tua. Belum pernah jadi orang tua sih kayak Iya, makanya saya langsung mempersilahkan Ustadz Solmed yang menjawab. Sebagai orang tua. Iya, sebagai orang tua. Kelihatannya seru ya jadi orang tua gitu loh. Ketika punya anak, lucu banget sih anaknya digendong, gemes deh. Bikin pengen cepet pulang gitu kan. Karena anaknya masih lucu, imut-imut. Nah mulai beranjak nih, aduh nih anak. Aduh dibilangin gak paham, dikasih tahu gak ngerti. Ngelawan, kata-katanya bikin sakit hati dan lain-lain sebagainya. Nah, peranan orang tua itu bukan hanya saat anaknya sudah beranjak remaja Kak Yasir. Bukan hanya saat anaknya apalagi sudah masuk ke tahap dewasa. Tapi peran orang tua itu, maaf, sebelum jadi anak. Suami istri sudah punya peranan penting untuk mencetak generasi macam apa nih anak yang akan dihasilkan dari pernikahan suami istri itu. Makanya ada ada anjuran dari Nabi, ada arahan dari Nabi. Ketika kita mau beribadah suami istri, ada doa yang dibaca. Itu kan dalam rangka apa? Mempersiapkan generasi yang tidak dirasuki setan. Mempersiapkan generasi yang tidak masuk andilnya setan di dalamnya. Masuk kemudian usia kandungan. Perdengarkan dia dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang bagus, kalimat yang indah, kalimat yang bisa membuat anak ini tenang di dalam rahim kita sebagai seorang ibu. Makanya ujian orang hamil itu pasti berantem. Rata-rata begitu. Si istri ngerasa psikologisnya terganggu, si suami kadang pulang malam kepikiran, apa lantaran badan saya tidak lagi seperti dulu, apa karena saya sudah cabi, apa karena saya lagi hamil, ribut nih. Supaya apa? Terganggu nih janin dan psikologisnya. Begitu lahir, nah mulai kan ada aturan-aturan tuh. Dari mulai ngasih nama anak yang baik, yang bagus, dan seterusnya. Artinya Kak Yasir, pendidikan orang tua kepada anak bukan saat anak sudah remaja. Tapi saat sebelum ada, udah disiapkan nih anak mau jadi apa. Apalagi anaknya udah ada. Nah saat kita mendidik, ajarkan dia agama. Kan itu perintah Nabi. 7 tahun, ajak dia untuk sholat. 10 tahun, kalau dia nggak mau, dia bangkang, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Hanya semacam teguran bahwa ini perkara yang muhim, ini perkara yang penting sekali. Artinya pendidikan itu dimulai sebelum anak baligh. Mulai diajarkan apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu dunia, apa itu akhirat, dan seterusnya Kak Yasir. Sehingga saat nanti anak sudah beranjak remaja atau dewasa, apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah diucapkan oleh ayah ibunya akan membekas pada pikiran dan hatinya. Berarti memang tidak tunggu sampai remaja dulu baru fokus untuk mengajarkan ibadah ataupun sholat ya? Iya, pada prinsipnya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua orang kan Kak Yasir memulai itu dari belum ada apalagi. Ada yang udah terlanjur Pak Ustadz, udah tua lagi anak saya. Saya lupa tuh mulainya zaman dulu. Nah kan ada seperti itu. Nah tahu anaknya rada-rada bangor, badung, bandel. Kita punya tempat wadah untuk mendidik anak-anak kita. Contoh, pesantren misalnya.
sekolah Islam, sekolah agama, tahu kita sibuk. Tahu kita sebagai orang tua nggak punya waktu. Paham kita tiap hari cari duit. Oke dah, kalau begitu kamu di sana saja. Pesantren, mama, papa, cari uang untuk bayar sekolah kamu. Kamu pesantren, belajar yang rajin, jadi orang benar, ikuti apa kata nasihat ustadz, kiai, guru, ustazah. Semua makanan, semua fasilitas, mama yang tanggung. Kan bisa. Betul. Sadar kalau kita ini tidak mampu. Saya panggillah ya buat anak saya, orang-orang yang punya kemampuan mendidik anak-anak kita walaupun di rumah. Saya panggillah ustazah untuk mengajarkan istri saya agar supaya apa? Beban saya nanti di akhirat tidak terlalu berat karena sudah saya lakukan amanah ini, memberikan informasi misal kepada istri dengan siapa? Dengan ustazah yang kita tunjuk. Tidak harus dari kita Kak Yasir. Oh begitu ya. Tidak harus, aduh saya bingung Pak Ustadz, saya kerja Harus saya bagaimana? begitu sebagai orang tua. Enggak, kita bisa wakilkan itu kepada lembaga pendidikan. Orang yang misalnya. lebih mengerti. Orang begitu. yang lebih mengerti. Boro-boro kita mau didik orang baca Quran. Alif ba ta belepotan. Iya sih. Wah kalau begitu nggak usah diajarin lah Pak Ustadz Al-Quran. Orang saya juga nggak bisa baca. Saya juga nggak bisa Lah, gitu. Jangan. Kadang-kadang orang tua suka berpikir seperti itu ya. Nah itu yang rada ya bukan cuma kurang tepat tapi bisa jadi salah. Karena saya nggak bisa, ya maklum Pak Ustadz, anak saya nggak bisa juga. Lah, lembaga pendidikan banyak, Anda cari duit juga kuat betul. Nah, udah, Anda taruh anak Anda, bayar itu lembaga pendidikan supaya Anda mewakilkan apa yang tidak Anda mampu kepada lembaga yang memang punya capability yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Solmed buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Solmed ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga hati-hati kita ini selalu condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.